Pacaran itu bukan ajang saling memberikan yang terbaik. Kenapa waktu pacaran itu bisa romantis? Karena masih punya banyak waktu. Nggak ngurusin rumah, ngurusin anak, masak, listrik, dapur, belanja bulanan, belanja harian, pembukuan, tagihan. Jadi pas pacaran itu waktu yang ada itu cuma digunakan untuk menjalin hubungan aja. Nggak mikirin yang lain. Orang tuanya nggak pernah ditanya, "Pak, udah makan belum? Mah, udah makan belum? Mau aku beliin apa?" gitu. Tapi pacarnya terus yang diingetin gitu, "Sayang, udah makan belum?" gitu. Buset dah. Orang tua dulu yang diperhatiin ya. Orang tua itu lebih penting daripada pacar. Sok ngingetin pacarnya makan supaya jangan sakit. Padahal kenyataannya kalau udah nikah, memang kita nggak mau pasangan kita sakit. Kenapa? Karena nggak ada yang bantuin ngurus anak sama bersih-bersih rumah. Gue nggak punya pembantu by the way, lain kali gue ceritain kenapa, karena soal pembantu ini nanti bisa jadi konten sendiri. Nah, ngurusin anak satu orang itu aja udah capek, ditambah pasangan sakit, jadi ngurus 2 orang. Belum kerjaan rumah, itu keringet belum kering juga udah keringetan lagi. Lu kira pinggang nggak copot? Istri gue kalau mau sakit, guanya bingung. Gue pikir aduh mampus gue kalau sampai dia sakit, gue harus mengemban semua tugas rumah. Yang tadinya tugas dibagi 2, sekarang dikerjain sendiri. Belum kerjaan kantor, itu gue nggak sanggup. Itu alasan gue nggak mau pasangan gue sakit. Kita juga nggak mau anak kita sakit. Kenapa? Karena kalau dia sakit, misalnya batuk, itu lumayan merepotkan. Tengah malam nangis, dadanya sesek, kita jadi bangun, gendong-gendong dia dulu, olesin minyak kayu putih. Otomatis waktu tidur kita jadi berkurang. Besoknya kita kerja ngantuk, kerja juga jadi nggak fokus. Jadi kita nggak mau pasangan dan anak kita sakit itu ada alasan yang jelas. Ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi dan akan mengganggu kehidupan dan pekerjaan kita kalau sampai mereka sakit. Beda kalau masih pacaran ya. Kalau kamu sakit, aku sedih. Wih, sedih. Sedih apanya? Yang sedih ya orang tuanya. Yang keluar biaya buat rumah sakit juga orang tuanya. Sedih, maksudnya sedih gimana nih? Sedih karena nggak bisa malam mingguan gitu. Capek deh. Nah, ini pemikiran yang masih salah ya. Karena alasan gak mau pacar sakit juga kadang-kadang supaya dinilai kalau kita itu perhatian gitu loh. Wah, pacar gue ternyata perhatian gitu. Padahal sebenarnya alasan perhatian itu gak cukup kuat. Kalau suami atau istri atau salah satu itu ada yang sakit, itu rumah pasti berantakan. Mau makan gak ada makanan karena yang tugas belanja itu lagi sakit. Kulkas kosong, harus belanja dulu. Cucian numpuk, mau nyuci juga deterjen habis. Nah lo, mati gak lo? Di situ kita butuh tenaga ekstra dari pasangan yang sehat ya. Ayo dong sayang, sehat dong please. Nggak kayak orang pacaran yang paling tujuannya cuma dianggap so sweet aja, dianggap perhatian gitu. Ih, pacar gue perhatian banget. Dia nggak mau gue sakit loh. Padahal nggak ada landasan alasan yang kuat, itu cuma promosi aja. Lu nikah, nah lu baru kerasa arti dari pasangan sakit itu kayak gimana. Itu baru sakit yang biasa kan, kayak batuk, pilek, itu aja udah cukup merepotkan gitu loh. Ya kalau sakit yang kritis gimana? Sakit yang mengancam nyawa gitu. Lu kalau nggak tiap hari isinya nangis doang, lu berdoa, berserah. Kalau cewek terancam jadi janda, atau terancam jadi duda kalau cowok. Ntar siapa yang bayar tagihan? Belum kalau kita punya anak, ntar jadi anak yatim. Anak-anak sekolahnya gimana? Macam-macam. Jadi sama sekali nggak bisa dibandingin. Jadi kalau pacar kalian sakit ya, daripada lu cuma telepon-telepon nanya kabar doang, gimana kamu udah baikan atau belum? Terus bikin status gambar pacarnya, terus dikasih tulisan cepet sembuh ya babe, GWS gitu, ngapain? Gak usah ngurusin dia karena nyokapnya udah ngurusin. Tapi mendingan lu datang ke rumahnya pagi-pagi sebelum nyokapnya masak. Lu udah bawain makanan duluan. Jadi nyokapnya nggak perlu masak, menghemat waktu dan tenaga nyokapnya. Bantuin nyokapnya nyapu, ngepel, belanja, itu lebih membantu. Kenapa? Karena nyokapnya tuh lebih capek, lebih pusing, perasaannya lebih campur aduk daripada lu. Karena nyokapnya yang ngurusin dia dari bayi. Bantuin orang tuanya, jangan bantuin anaknya. Kalau nyokapnya nanya, tuh kamu nggak ketemu tuh sama pacarmu tuh lagi sakit di kamar gitu. Bilang aja, oh nggak tante, takut ini ketularan. Aku bantuin tante aja tante butuh apa nanti tinggal bilang gitu. Wah itu luar biasa. Itu lu bakal jadi pacar yang luar biasa.
Lu nggak cuman mikirin pacar lu juga mikirin keluarganya, di sisi lain lu juga nggak mau ketularan, berarti artinya lu juga peduli sama diri lu sendiri. Kalau lu peduli sama pacar lu nggak bisa melupakan nyokapnya, lu juga harus peduli juga dengan nyokapnya, karena hubungan antara ibu dan anak itu punya sejarah yang jauh lebih panjang daripada hubungan lu dengan pacar lu yang baru seumur jagung itu. Intinya, jangan sok nggak pengen pacar sakit.